Ketika kita ngomongin inovasi di dunia otomotif khususnya motor, Suzuki adalah salah satu produsen motor yang memiliki inovasi yang sangat luar biasa. Suzuki memiliki keunggulan dari segi spesifikasi dan teknologi. Kehebatan Suzuki bisa kita lihat dari salah satu motor ikoniknya, yaitu Shogun. Shogun bisa kita jadikan acuan keunggulan teknologi dan spesifikasi Suzuki kala itu. Namun kenapa motor yang penuh dengan inovasi dan teknologi baru di eranya malah disuntik mati oleh Suzuki? Apakah nggak laku? Suzuki pertama kali mengeluarkan Shogun pada tahun 1995 yang biasa kita kenal dengan Shogun Kebo yang berkode FD110. Shogun Kebo memiliki bentuk dan desain yang mirip dengan Suzuki Tornado atau Alpha Power Ranger. Motor ini walaupun keluaran tahun 95, motor ini bisa ngebut sampai 120 km per jam dalam keadaan standar. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya karena Shogun menggunakan tipe mesin high revving engine khas Suzuki. Selain kecepatan yang luar biasa kala itu, Shogun jadi motor bebek 4 tak pertama dengan kapasitas mesin 110 cc. Ini adalah sesuatu yang luar biasa karena semua pabrikan kala itu masih menggunakan mesin 97 cc. Kemudian selain mesinnya, karburatornya juga bisa dibilang oke juga, yang mana Shogun Kebo menggunakan karburator Mikuni VM17 dengan pilot jet 17,5 atau setara Keihin 38 dan main jetnya D90. Dengan spesifikasi tersebut, motor ini bisa menghasilkan tenaga di 9,8 PS di 7000 rpm. Jika kita ingin membandingkan dengan motor era selanjutnya, katakanlah Supra X 125, tenaga Shogun Kebo masih lebih tinggi daripada Supra X 125 yang hanya memiliki tenaga di 9,3 PS. Ya paling kalah di torsi aja. Kemudian setelah motor ini dinilai sudah ketinggalan zaman, Suzuki mengeluarkan New Shogun 110 pada tahun 99. Motor ini mendapatkan desain yang sangat-sangat segar. Bodinya juga lebih ramping dan modern pada zamannya. Walaupun bodinya berubah, tapi mesinnya masih sama persis dengan Shogun Kebo. Ya walaupun mesinnya masih sama, tapi dengan desain yang berani, motor ini sangat laris di pasaran kala itu, bahkan bisa bersaing dengan Honda Supra X. Tapi Honda tidak mau didekatin sama Suzuki, karena Honda langsung bermain di kelas 125cc. Dan Suzuki pun sepertinya tidak mau ketinggalan dari tren positifnya ini, yang mana pada akhirnya Suzuki pada tahun 2004 mengeluarkan Suzuki Shogun 125. Dari segi desain, ini motor udah berbeda dari pendahulunya. Motor ini memiliki bodi yang sangat besar. Selain itu, mesinnya pun benar-benar berbeda daripada sebelumnya. Mesin Shogun 125 menggunakan mesin 124cc SOHC 2 valve yang bisa menghasilkan tenaga di 9,6 PS di 8000 rpm dan torsi maksimalnya di 9,8 Nm di 6000 rpm. Cukup oke tenaganya sebenarnya. Dan di era Shogun ini adalah masa di mana Suzuki sangat inovatif dalam pengembangan produk motor bebek. Dan karena inovasinya belum selesai sampai saat itu aja, Suzuki langsung mengeluarkan Shogun SP125 1 tahun kemudian. Ini motor keren banget pada zamannya, kopling dan sporty, mengingatkan kita dengan aura Satria Hiu. Tapi sayangnya motor tersebut bisa dibilang kurang laku jika dibandingkan pesaingnya yaitu Honda. Dengan kondisi tersebut, Suzuki masih belum menyerah dengan mencoba mengeluarkan motor Shogun SP ke generasi selanjutnya yaitu New Shogun 125 Robot pada tahun 2008. Desainnya berubah total. Tapi selain aspek desain, ubahan lainnya ada di bagian mesin yang menggunakan engine balancer. Dan pada era Shogun Robot ini, Suzuki sempat merilis varian dengan injeksi yang mereka sebut sebagai Hyper Injection. Namun sayangnya, varian injeksi sangat sedikit peminatnya sehingga Suzuki tetap mempertahankan era karburator. Kemudian karena penjualan masih ya gitu-gitu aja, Suzuki terus berinovasi dengan mengeluarkan Shogun lainnya yaitu Axelo pada tahun 2011. Tapi sayangnya, penjualan Shogun yang sudah loyo ini malah semakin loyo ketika Suzuki mengeluarkan motor ini. Selain itu juga, nggak ada yang spesial juga di motor ini. Mesinnya ya masih sama dengan versi robot. Dan sayangnya lagi, motor ini menjadi motor Suzuki terakhir yang mengatasnamakan Shogun. Lalu kenapa Shogun ini disuntik mati? Apakah tidak laku? Sebenarnya Shogun adalah motor yang laku, tapi hanya sampai di varian New Shogun 110 aja. Awal kemunduran motor Shogun ini ada di Shogun 125 dan maksimalnya di Axelo. Ketika di Axelo, Suzuki sudah kehilangan harapan dengan motor bebek. Ya walaupun memang kondisi motor bebek kala itu memang sudah ditinggalkan, namun jika kita melihat Honda dan Yamaha di tahun tersebut mereka masih fokus dengan motor bebeknya. Suzuki terlihat mulai tidak percaya diri ketika mengeluarkan Axelo dengan spek downgrade dari sebelumnya. Di Axelo, Suzuki menggunakan velg Shogun injeksi gen awal yang hanya menggunakan cakram kecil dan kaliper rem 1 piston aja. Selain itu, shock belakangnya juga sekelas dengan Smash Titan.
Padahal gen sebelumnya ya shock belakangnya cukup mewah dengan ulir per berwarna merah. Kemudian kualitas knalpotnya juga sangat menurun. Ya walaupun memiliki desain yang hampir mirip dengan generasi sebelumnya, tapi kualitasnya banyak yang bilang berbeda, bahkan suaranya pun hampir beda. Dan terakhir, desain lampu belakang yang tidak pas dengan bentuk bodinya. Dan yang pasti di luar dari itu semua, varian SP sudah tidak ada. Jadi varian tertingginya kala itu ada di R, bukan di SP lagi. Dan ironisnya, varian R itu adalah varian tengah tadinya. Dan di Excello malah menjadi tipe tertinggi. Selain itu juga di tahun berakhirnya Shogun, yaitu di tahun 2014, Suzuki benar-benar dalam keadaan yang cukup buruk. Suzuki tidak mengeluarkan motor baru pada tahun tersebut. Dan gak sampai situ aja, pada tahun tersebut juga Suzuki mendiskontinu hampir seluruh jajaran motornya kecuali Next, Shooter, dan Satria FU 150. Dengan kondisi yang ada, Suzuki tidak berani mempertahankan Shogun. Ya walaupun memiliki nama yang sangat bersejarah, tapi Shogun tetaplah motor bebek, yang mana motor bebek sudah memiliki pangsa pasarnya yang kecil. Tapi kenapa Shooter masih dipertahankan? Shooter memiliki harga yang lebih terjangkau daripada Shogun. Jadi dari sinilah Suzuki berjualan harus jauh lebih murah daripada motor lainnya. Ya cukup disayangkan memang nasib Suzuki tidak sebagus pabrikan lainnya. Tapi ya mau bagaimanapun, ini adalah bisnis. Bisnis adalah hal yang tidak pasti. Kadang di atas, kadang di bawah, dan terkadang atas bawah tanpa ada ujungnya seperti Suzuki. Bagaimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.